Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah Firza dengan NIM H1B02410008 akan mempresentasikan terkait dengan artikel review yang sudah saya buat dengan judul Abelmosus manihot L. medik sebagai tumbuhan etnomedisin, profil fitokimia, aktivitas antidiabetes, dan konservasi biodiversitas. Baik, selanjutnya adalah identitas artikel. Judulnya seperti yang sudah saya jelaskan pada slide pertama. Pada artikel ini saya menjelaskan tentang subtopik 2 yaitu etnomedisin dan konservasi tumbuhan. Baik, selanjutnya adalah outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua metode penulisan, yang ketiga kandungan fitokimia, daun gedi atau Abelmochus manihot L. medik. Lalu yang keempat adalah variasi kandungan metabolit, yang kelima standarisasi dan metode analisis, yang keenam aktivitas antidiabetes, yang ketujuh implikasi terhadap konservasi biodiversitas, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya ada pendahuluan atau abstrak. Di sini kita akan menjelaskan latar belakang, kandungan fitokimia, aktivitas antidiabetes, dan konservasi biodiversitas. Jadi, daun gede atau Abelmochus manihot merupakan tanaman etnomedisin yang secara tradisional digunakan oleh masyarakat pada daerah Sulawesi Utara sebagai obat herbal. Nah, tanaman ini sering dimanfaatkan untuk membantu mengatasi diabetes dan sebagai antioksidan alami. Jadi berdasarkan hasil penelitiannya, ternyata di daun gede ini ditemukan banyak sekali senyawa-senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, alkaloid, steroid, dan terpenoid yang berperan penting dalam aktivitas biologis. Lalu, flavonoid dan fenolik merupakan senyawa yang paling dominan dan diduga berperan paling penting untuk mengatasi diabetes dan sebagai antioksidan. Lalu selain itu, daun gedi juga memiliki kemampuan untuk menghambat enzim alfa-glukosidase sehingga berpotensi digunakan sebagai obat antidiabetes alami. Jadi karena pemanfaatan yang terus meningkat, diperlukan budidaya dan konservasi biodiversitas agar tanaman ini tetap tersedia dan tidak mengalami penurunan populasi. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Jadi Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar atau sangat banyak, termasuk tumbuhan obat tradisional. Jadi sejak dahulu masyarakat Indonesia itu telah memanfaatkan tanaman sebagai bahan pengobatan alami atau yang biasa kita sebut dan kita kenal dengan istilah etnomedisin. Jadi pemanfaatan tumbuhan obat saat ini meningkat karena masyarakat mulai tertarik menggunakan bahan obat herbal dibandingkan sintetis karena dianggap lebih alami dan memiliki efek samping yang lebih sedikit. Namun, penggunaan tanaman herbal juga dapat menimbulkan masalah, terutama terhadap kelestarian biodiversitas apabila pemanfaatannya tidak disertai dengan konservasi dan budidaya. Lalu salah satu tanaman yang banyak digunakan seperti yang sudah saya jelaskan dan sebagai tema dari presentasi saya kali ini merupakan daun gedi atau Abelmochus manihot yang banyak digunakan oleh masyarakat pada daerah Sulawesi Utara. Nah, tanaman ini selain digunakan sebagai bahan pangan dalam tinutuan atau bubur Manado, juga ternyata digunakan sebagai obat tradisional untuk membantu mengatasi diabetes. Jadi dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa daun gedi memiliki aktivitas penghambat enzim alfa-glukosidase sehingga berpotensi sebagai antidiabetes alami. Selain itu, kandungan metabolit sekunder pada daun gedi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, jenis tanah, dan lokasi tumbuh tanaman. Baik, selanjutnya ada tujuan. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mengkaji kandungan fitokimia daun gedi, lalu yang kedua menjelaskan aktivitas antidiabetes daun gedi berdasarkan hasil penelitian ilmiah, dan yang ketiga mengkaji hubungan antara pemanfaatan daun gedi dengan konservasi biodiversitas tumbuhan obat. Lalu dengan adanya kajian ini diharapkan daun gedi dapat dikembangkan sebagai bahan herbal terstandar sekaligus mendukung pelestarian tanaman lokal. Selanjutnya, metode penulisan. Jadi artikel ini disusun menggunakan metode naratif review. Pencarian literatur dilakukan menggunakan Google Scholar atau beberapa jurnal nasional dengan periode 2018 hingga 2026. Jadi dari hasil penelitian awal dilakukan proses seleksi berdasarkan relevansi topik, kelengkapan data, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Kemudian diperoleh beberapa artikel. Di sini saya menggunakan 6 artikel dalam review ini, lalu data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama. Baik, selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan-kandungan senyawa fitokimia yang terdapat pada daun gedi ini memiliki berbagai metabolit sekunder yang berpotensi sebagai senyawa bioaktif.
aktif. Senyawa yang ditemukan antara lain ada flavonoid, fenolik, steroid, alkaloid, terpenoid, dan lignan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa flavonoid dan fenolik merupakan golongan senyawa yang paling dominan dan berperan aktif dalam antioksidan dan antidiabetes. Lalu di penelitian-penelitian yang saya gunakan dalam membuat artikel review ini juga ditunjukkan bahwa ekstrak etanol daun gedi merah memiliki 38 metabolit yang berhasil diidentifikasi menggunakan metode LC-MC-MS. Jadi keberadaan metabolit sekunder ini menunjukkan bahwa daun gedi memiliki potensi yang cukup besar sebagai bahan baku herbal. Jadi harapannya dapat dikembangkan. Lalu selain itu juga kandungan metabolit sekunder pada tanaman, terutama pada daun gedi ini juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh tanaman. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tabel yang ada di belakang. Jadi di sini variasi kandungan total fenolik dan total flavonoid daun gedi berdasarkan lokasi tumbuh di Sulawesi Utara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa lokasi tumbuh tanaman sangat amat berperan penting dalam proses pertumbuhan, terutama dalam senyawa metabolik yang terdapat pada tanaman. Biasanya dari daerah dataran tinggi cenderung menghasilkan kandungan metabolit sekunder yang lebih tinggi dibandingkan dengan dataran rendah. Contohnya pada wilayah Kota Mobagu di sini dilihat bahwa kadar flavonoid tertinggi sedangkan pada Minahasa memiliki kandungan fenolik tertinggi. Sebaliknya pada daerah Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa kandungan fenolik dan flavonoid yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Jadi perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, kelembapan, jenis tanah, dan ketinggian tempat tanaman tumbuh. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi budidaya menjadi faktor yang paling penting untuk memperoleh kualitas metabolit sekunder yang optimal. Jadi selain dengan cara nanam, lalu dengan nutrisi-nutrisi tanaman, faktor lokasi tumbuh juga merupakan faktor yang sangat amat berperan besar. Lalu selanjutnya penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% daun gedi telah memenuhi parameter Farmakopeia Herbal Indonesia. Ekstrak memiliki karakteristik organoleptik yang baik serta memenuhi batas keamanan kadar air, kadar abu, dan juga cemaran logam berat. Jadi hasil screening fitokimia juga menunjukkan adanya flavonoid, alkaloid, saponin, tristeroid, dan triterpenoid yang menunjukkan bahwa ekstrak daun gedi ini berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku herbal terstandar. Lalu pengembangan metode analisis. Jadi pengembangan metode analisis ini tujuannya agar menghasilkan hasil yang lebih cepat dan efisien untuk pengujian mutu daun gedi. Jadi seperti yang sudah ada di slide saya, di sini ada Rumori dan kawan-kawan, mereka menggunakan metode FTIR chemometric untuk analisis total fenolik dan mendapatkan hasil validasi yang baik. Sedangkan untuk Ari Kalang dan kawan-kawan juga melakukan optimasi metode menggunakan spektrofotometri UV vis untuk penetapan total fenolik daun gedi. Jadi pengembangan metode analisis ini juga sangat penting untuk menjaga kualitas bahan baku herbal secara lebih konsisten, apalagi akan digunakan sebagai bahan baku herbal jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah aktivitas farmakologis dan implikasi terhadap konservasi biodiversitas. Jadi aktivitas farmakologis menjadi salah satu alasan penting meningkatnya pemanfaatan daun gedi sebagai tumbuhan obat. Potensi biologis yang didukung oleh hasil penelitian ilmiah juga memperkuat pentingnya upaya konservasi dan domestikasi tanaman ini agar sumber daya genetiknya tetap terjaga. Jadi pada bagian ini sudah saya jelaskan pada artikel bahwa beberapa penelitian juga menunjukkan seperti penelitian oleh Prasetyo dan rekan menunjukkan bahwa ekstrak daun gedi memiliki aktivitas penghambat enzim alfa glukosida dengan nilai LC 50 sebesar 81,84 mikrogram per milimeter. Kemudian pada penelitian Tangka dan rekan berhasil mengidentifikasi 38 senyawa metabolit daun gedi menggunakan metode LC-ECMS. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa senyawa stigmasterol dan hibiscon beta memiliki potensi sebagai inhibitor atau penghambat dari enzim alfa glukosidase. Hasil ini memperkuat bahwa potensi daun gedi digunakan sebagai bahan herbal antidiabetes. Ini dia tadi 3 penelitian yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bisa dilihat sendiri.
Implikasi terhadap domestikasi dan pelestarian biodiversitas di sini saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah mendukung budidaya berkelanjutan tanaman daun gedi, lalu mengurangi eksploitasi tanaman liar, menjaga plasma nutfah, dan mendukung pengembangan herbal lokal yang nantinya diharapkan akan menjadi bahan baku terstandar untuk pengobatan alami penyakit, anti diabetes, dan juga sebagai antioksidan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa daun gedi memiliki potensi yang cukup besar sebagai tumbuhan etnomedisin terutama pada aktivitas anti diabetes, karena dia dapat menghambat alfa glukosidase. Nah, potensi tersebut didukung oleh beberapa faktor, senyawa kimia terutama flavonoid dan fenolik. Lalu dari hasil itu, hasil standarisasi mutu dan pengembangan metode analisis menunjukkan bahwa daun ini berpeluang dikembangkan sebagai bahan baku herbal terstandar sekaligus mendukung upaya domestikasi dan konservasi biodiversitas tumbuhan obat. Jadi, segitu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.